Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinta Tiara Miftahul Bararatin dengan NIM 24070302881 dari Manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan secara sederhana dari franchise kopi jago yang saya pilih dan merasa tertarik. Mulai dari definisi kopi jago adalah sebuah brand kopi lokal yang menawarkan berbagai varian kopi dengan kualitas premium. Dikenal dengan cita rasa kopi yang khas, kopi jago menjadi pilihan banyak konsumen. Selanjutnya, mengapa kopi jago ini menarik? Pertama, karena brand sudah terkenal. Kopi jago memiliki reputasi yang baik dan dikenal oleh banyak orang. Dengan menggunakan merek yang sudah dikenal, franchise tidak perlu memulai dari awal dalam membangun brand. Selanjutnya, yang kedua ada pelatihan dan dukungan. Kopi Jago tidak hanya memberikan hak untuk menggunakan merek dagang, tapi juga berbagai dukungan yang sangat berguna bagi franchise. Franchise akan menerima pelatihan mengenai operasional dan manajemen, serta bantuan dalam hal pemasaran. Kopi Jago juga terus melakukan inovasi produk agar tetap menarik bagi pelanggan. Yang ketiga, ada model bisnis yang terjangkau. Jadi biaya awal untuk bergabung relatif terjangkau. Ini akan memberikan peluang bagi banyak orang untuk membuka bisnis kopi. Yang keempat, ada kualitas premium dengan harga terjangkau. Kopi Jago menawarkan kualitas premium dengan harga terjangkau sebagai salah satu daya tarik utamanya. Mereka ini menggunakan biji kopi yang berkualitas tinggi dan teknik penyajian yang profesional, namun tetap menjaga harga yang ramah di kantong untuk pelanggan. Hal ini memungkinkan lebih banyak orang menikmati kopi berkualitas tanpa harus membayar harga yang lebih mahal seperti di kafe-kafe. Ini membuat lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan, khususnya generasi muda yang ingin menikmati kopi premium tanpa menguras anggarannya. Yang kelima, fleksibilitas tinggi. Dapat menjual produk kopi di berbagai lokasi yang strategis seperti pusat perbelanjaan, area kampus, atau bahkan dalam bentuk gerai kecil di luar ruangan atau outdoor. Model bisnis ini memungkinkan franchise untuk membuka kedai di berbagai tempat, menjangkau lebih banyak pelanggan, dan beradaptasi dengan berbagai kondisi pasar dan lokasi yang ramai hingga tempat yang lebih tenang. Dengan begitu, Kopi Jago akan menawarkan fleksibilitas dalam memilih lokasi yang sesuai untuk mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya, yang keenam, pemasaran yang aktif di media sosial. Pemasaran aktif di media sosial dilakukan Kopi Jago ini mencakup promosi melalui platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Mereka ini sering membagikan konten menarik seperti foto produk, video, dan pembuatan kopi, serta kolaborasi dengan influencer atau pelanggan. Selain itu, mereka juga mengadakan kuis, giveaway, dan event online untuk menarik perhatian audiens. Ini membantu Kopi Jago membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan brand awareness, dan mendorong penjualan. Ini membuat keuntungan besar bagi Kopi Jago sendiri. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah keuntungan yang diperoleh banyak. Kopi Jago akan memperoleh keuntungan yang besar jika mereka setiap hari bisa menjual ratusan kopi dengan harga yang dimulai 8.000 saja. Harga kopi ini tuh sesuai dengan kopi yang dipilih konsumen. Dengan sistem yang sudah teruji, biaya operasional yang efisien, dan dukungan pemasaran yang kuat, franchise ini dapat meraih keuntungan yang konsisten. Selain itu, dengan berbagai pilihan produk dan fleksibilitas dalam lokasi, franchise Kopi Jago memiliki potensi untuk menjangkau banyak pelanggan, sehingga meningkatkan pendapatan dan akan selalu naik pendapatannya. Selanjutnya ada konsep bisnis Kopi Jago. Kopi Jago ini menawarkan berbagai jenis produk kopi berkualitas tinggi. Selain itu, konsep bisnis Kopi Jago ini juga mengedepankan pelayanan cepat, kualitas konsisten, dan suasana yang nyaman bagi pelanggan. Dengan mengutamakan kualitas produk dan pengalaman pelanggan, Kopi Jago ini juga membangun loyalitas pelanggan yang tinggi. Selain itu, Kopi Jago menurut saya menarik. Kenapa? Karena proses bergabungnya itu juga cukup mudah. Pertama itu dengan kita menyusun rencana bisnis. Jadi di tahap awal yang penting kita merencanakan bagaimana franchise ini akan dijalankan. Yang kedua, memilih lokasi. Jadi lokasi strategis sangat penting untuk menarik pelanggan. Jadi memilih lokasi yang strategis atau yang ramai, banyak pelanggan atau konsumen yang sering lewat gitu. Yang ketiga, menandatangani perjanjian franchise. Jadi setelah kita menandatangani kontrak waralaba dengan Kopi Jago, kita bisa langsung berjualan gerobaknya.
Yang keempat ada pelatihan dan dukungan operasional. Kopi Joko juga menyediakan pelatihan untuk pengelolaan bisnis, sistem operasional, serta pemasaran. Yang kelima ada peluncuran outlet. Ini ada yang terakhir, outlet atau cabang Kopi Joko siap dibuka dan menjalankan operasional. Selanjutnya itu ada keberhasilan dan tantangan franchise Kopi Joko. Pasti banyak tantangan bagaimana franchise Kopi Joko ini. Banyak mitra franchise Kopi Joko yang berhasil menjalankan bisnis ini dan mencapai kesuksesan berkat dukungan sistem yang solid. Namun seperti bisnis pada lainnya, pasti ada tantangan yang harus dihadapi seperti persaingan dengan brand kopi lainnya yang juga berkembang pesat dan menjaga kualitas produk tetap konsisten. Banyak sekali produk kopi yang mirip dengan Kopi Joko yang sering berkeliling untuk berjualan seperti Kopi Joko ini, jadi mungkin saling bersaing satu sama lain. Beberapa keunggulan jika bergabung ke Kopi Joko ini. Yang pertama ada pengelolaan risiko yang lebih rendah. Dengan bergabung di bawah brand yang sudah terkenal, risiko kegagalan bisnis itu menjadi lebih rendah dibandingkan memulai bisnis kopi secara mandiri dari awal. Franchise dapat mengandalkan sistem yang telah terbukti dan pengalaman dari franchisor untuk mengurangi risiko operasional. Yang kedua, ada peluang ekspansi yang luas. Sebagai franchisor, kita memiliki kesempatan untuk memperluas bisnis dengan membuka lebih banyak cabang setelah cabang pertama berjalan dengan baik. Dukungan franchisor memungkinkan ekspansi ini dilakukan dengan langkah yang terencana dan tidak terburu-buru. Yang ketiga, ada manajemen keuangan yang mudah. Dengan sistem yang sudah terintegrasi, franchise dapat memanfaatkan sistem manajemen keuangan yang mudah termasuk sistem POS atau Point of Sale untuk melacak transaksi, pengeluaran, dan keuntungan. Ini memudahkan pengelolaan finansial kedai kopi secara efisien. Yang keempat, ada support komunitas dan networking. Bergabung dengan franchise memberikan kesempatan untuk terhubung dengan sesama franchise melalui komunikasi yang dibentuk oleh franchisor. Networking ini memungkinkan franchise untuk berbagi pengalaman dan ide-ide bisnis yang dapat membantu kesuksesan bersama. Yang kelima, ada fokus pada kepuasan pelanggan. Franchise Kopi Joko sangat menekankan pada kepuasan pelanggan dengan menawarkan berbagai program loyalitas, diskon, dan hadiah bagi pelanggan tetap. Program ini tidak hanya meningkatkan loyalitas pelanggan, tapi juga membantu menarik pelanggan baru. Yang seterusnya ada fasilitas yang didapat jika kita bergabung di Kopi Joko ini. Yang pertama, ada bahan baku yang berkualitas. Jika kita bergabung di Kopi Joko ini, pasti kita akan mendapatkan bahan baku yang berkualitas. Jadi misalnya kayak mendapatkan akses ke pemasok bahan baku berkualitas tinggi seperti kopi, premium, susu, dan bahan pelengkap lainnya. Ini memastikan bahwa produk yang dijual selalu berkualitas tinggi. Saya itu juga franchise dibantu dengan sistem untuk memantau dan mengolah stok bahan baku sehingga tidak ada kekurangan atau pemborosan dalam pengadaan bahan. Yang kedua, adanya dukungan teknologi. Aplikasi franchise ini dapat bergabung dengan aplikasi pemasaran online Kopi Joko yang memudahkan pelanggan untuk memesan kopi secara langsung dari aplikasi sehingga dapat meningkatkan volume penjualan. Franchise ini dapat mengakses dashboard digital untuk memonitor performa bisnis secara langsung, termasuk laporan penjualan, analisis pelanggan, dan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada renovasi dan desain kedai. Franchise ini mendapatkan bantuan desain interior dan eksterior kedai agar sesuai dengan standar merek Kopi Joko. Hal ini menciptakan suasana yang nyaman dan menarik untuk pelanggan. Yang franchise ini juga mendapatkan dukungan untuk renovasi kedai untuk mempertahankan tampilan yang modern dan sesuai tren yang sedang viral ataupun sedang tren ini. Selanjutnya ada best seller dari kopi-kopi yang sering dibeli oleh pelanggan. Yang pertama ada kopi susu jago, yang kedua ada vanilla latte, yang ketiga ada salt caramel latte. Varian-varian ketiga ini menjadi favorit karena rasanya yang konsisten dan dapat dinikmati oleh semua kalangan, dan harganya yang murah dan terjangkau serta kualitas kopinya yang sama dengan kafe-kafe yang cukup mahal. Ini membuat Kopi Joko selalu ramai pembeli dan membuat untung besar.